Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, sekali lagi yang bersuka cita boleh lambaikan tangan kita katakan shalom. Boleh tengok ke kanan kirinya katakan shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan kita luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Walaupun hari-hari ini mungkin terasa lebih berat, mungkin ada banyak persoalan. Atau mungkin malah hari-hari ini adalah hari-hari yang mungkin lebih mudah buat Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya maupun baik maupun susah, maupun mudah maupun tidak gitu Bapak Ibu Saudara ya. Tetap kita harus butuh Tuhan, amin. Setiap perjalanan hidup kita, setiap langkah kita harus serahkan sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, haleluya. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita. Biarlah pada siang hari ini di ibadah yang kedua ini lawatan Tuhan turun dan melawat setiap kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari dengan lebih lagi katakan, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Beri sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Shikarabaya raba raba raba, shikarabaya raba 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 raba. Ia karabana tanabaho shikarabaya raba raba. Ia karabana tanabaho shikaraba raba raba. Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu pada pagi hari ini Bapa. Di mana pada hari pagi ini kami akan mau menyembah Engkau dan Tuhan berkatilah ibadah kami ini Bapa dari ibadah awal dari pertengahan ya Bapak. Tuhan Roh Kudus Kau berkati kami semua. Berkati juga Tuhan jemaat-jemaatnya ya Bapak. Tuhan Kau percepatlah semua langkah mereka ya Bapak. Bapak kami mengucapkan syukur padamu pada hari ini Bapak. Bapak kami juga mau berdoa ya Bapak buat gembalamu ya Bapak, yaitu Bapak Niko Notono Harjo bersama istri dan keempat wakilnya ya Bapak. Berkati ya Bapak berserta kemanapun beliau Kau utus Kau berkati. Berkati Bapak Gembala kami yaitu Bapak Niko Notono, berkati juga ya Tuhan Yesus Bapak Sabto ya Bapak bersama istrinya Bu Enda Friski Elmo. Berkati pembicara kami Bapak Agung bersama istri dan keluarga besarnya ya Bapak. Berkati Bapak Kau berikan dia roh yang takut akan Engkau. Kau berikan dia hikmat yang daripadamu Bapak. Berkati juga Tuhan gereja kami ini sedalamnya seisinya Bapak. Tuhan kami juga mau berdoa buat juga jemaat-jemaatnya Tuhan. Kau percepat setiap langkah mereka ya Bapak. Tuhan Kau berkati juga Bapak Johannes Raja Gugup bersama istri dan keluarga besarnya Bapak. Kemanapun beliau Kau utus ya Bapak. Tuhan Kau berkati juga Tuhan Pejaten Mall Village ini. Ruangan semuanya apapun ya Tuhan Kau berkati Bapak seisi Bapak. Tuhan Kau yang memberikan Tuhan kasih-Mu Bapak. Berkati ya Bapak kami ini semua jemaat-jemaat-Mu
jemaat-Mu Bapa. Tuhan Kau percepat Bapa setiap langkah mereka Bapa. Kami juga Tuhan berkati juga kami semua pekerja-pekerja. Berkati Imam Mamusi, WL Singer, Aser Multimedia yang membawa persembahan Bapa. Bapa kami juga mau berdoa Bapa, kota kami Jakarta. Jakarta ini Bapa Kau berkati semuanya Bapa, apapun Bapa dari semua yang ada di Jakarta ini Tuhan. Berkati juga ya Tuhan yang ada di Indonesia ini Bapak. Berkati Bapak Presiden kami Bapak Jokowi, semua yang ada di sini Bapak. Engkaulah yang memberkati Bapak. Bapak kami juga mau berdoa ya Bapak, apapun yang Tuhan yang kami kerjakan semua di sini, biarlah kami jemaat-jemaatnya Tuhan biar mengambil sebagian pekerjaan-pekerjaan ini Bapak. Tuhan Roh Kudus Kau urapi kami semua. Berkati juga Tuhan koordinator-koordinator kami ya Bapak, semuanya Bapak yang ada di sini juga Tuhan, semua kami bagian kami ini Bapak. Roh Kudus Kau urapi kami setiap langkah kami Bapak. Tuhan terima kasih ya Bapak. Lawat kami semua yang ada di sini pekerja-pekerjanya Bapak. Tuhan terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tadi sebelum kita mulai ternyata masih sepi, tapi setelah selesai berdoa, saya buka mata saya, ternyata ada banyak jiwa-jiwa yang hadir. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang baru hadir. Haleluya, shalom. Boleh lambai-lambaikan tangan kita, katakan shalom. Sudah siap pada siang hari ini menaikkan pujian buat Tuhan kita? Yang siap katakan amin. Yang siap katakan yes. Haleluya, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami tahu Engkau Allah yang baik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu nyata bagi setiap kami dalam hidup kami Tuhan.
kasih setianya Tuhan itu kekal selama-lamanya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih tahu kanan kirinya, katakan kasih setianya Tuhan itu ada untuk kamu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita untuk mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga dan Mazmur 91. Saya undang untuk kita tetap bangkit berdiri dan kita deklarasikan bersama-sama. Kepada multimedia saya persilahkan. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya,
supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya. Kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya, bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran. Siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, "Jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada 2 hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus, atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara, saya rindu ingin tahu nih, siapa yang kemarin hari Kamis datang ke rumah doa baik onsite maupun online? Ada yang boleh lambaikan tangannya? Yang datang ke rumah doa online, onsite? Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita di pertengahan minggu ada rumah doa. Jadi saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk datang bersama-sama ke sini maupun melalui online untuk kita sama-sama diperbaharui Bapak Ibu Saudara. Dan kemarin di hari Kamis, Pak Pendeta Carlo mengingatkan kita tentang kasih mula-mula Bapak Ibu Saudara. Dan kasih mula-mula ini adalah kasih yang biasa-biasa gitu ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kasih yang Tuhan selalu kasih ke kita adalah kasih yang mula-mula. Karena mau berapa kali kita jatuh, berapa kali kita jauh, berapa kali kita menghindar dari Tuhan, Tuhan tetap ada di situ dan membuka tangannya untuk kita boleh kembali sama Tuhan. Yang percaya katakan amin.
Dan Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini bukanlah menjadi hari-hari yang mudah gitu ya. Pasti akan menjadi hari-hari yang penuh tantangan. Tapi kalau kita punya kasih mula-mula, apa sih kasih mula-mula itu? Kasih mula-mula seperti kita mungkin awal baru jatuh cinta sama orang. Atau kita mengingini sesuatu gitu Bapak Ibu Saudara ya. Pasti waktu kita pertama kali jatuh cinta kita gak mau lepas. Kita mau deket terus. Kita mau menyenangkan orang tersebut. Atau kita mau bagaimana cara kita memperoleh suatu barang yang kita ingini gitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara, kunci untuk bisa melewati proses Tuhan, untuk bisa menjadi serupa dengan Tuhan, itu adalah kita harus melekat sama Tuhan. Dan bagaimana cara kita melekat sama Tuhan? Itu kita harus ingat kebaikan Tuhan. Dan kalau kita nggak punya kasih mula-mula, kalau kita hanya menjadikan berdoa ke gereja itu hanya sebuah rutinitas Bapak Ibu Saudara, belum tentu kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Belum tentu kita bisa berjalan sesuai dengan apa rencana Tuhan. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara pada siang hari ini, di ibadah ini, saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih mula-mula Tuhan itu selalu nyata bagi setiap kita. Bagi Bapak, Ibu Saudara, dan bagi saya. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan biarlah pada siang hari ini, kita buka hati kita. Dan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita nyatakan bahwa kita rindu sama Tuhan. Ini bukan rutinitas Bapak Ibu Saudara. Bukan juga kalau kita bilang kebutuhan, juga ini bukan kebutuhan untuk datang ke gereja. Tapi itu karena kita mau dekat sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang mau dekat sama Tuhan boleh lambaikan tangannya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini Tuhan, biarlah Engkau selidiki hati setiap kami Bapak. Kami anak-anak-Mu yang ada hari ini. Kalau kami boleh datang di tempat ini, kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena hanya keinginan kami Tuhan, tapi itu juga karena Engkau yang berkehendak ya Bapa. Dan bila kami mengingat-ingat kebaikan-Mu bagi setiap kami, yang tiada pernah habisnya Tuhan Yesus, kasih-Mu, penyertaan-Mu, pengampunan-Mu Tuhan, itu selalu nyata bagi setiap kami. Dan biarlah pada siang hari ini Tuhan, setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan, itu karena kami rindu akan Engkau. Sebab kami mencintai Engkau. Kami mencintai Engkau sebab Engkau terlebih dahulu mencintai setiap kami. Dan kami mau mengenal Engkau sebab Engkau yang terlebih dahulu mengenal setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita naikkan pujian ini. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku
Bapak Ibu Saudara, siang hari ini hanya ada Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. Kita masuk dalam altar kudus Tuhan dan kita menikmati kemuliaan-Nya, hadirat-Nya yang nyata pada siang hari ini. Mari sama-sama kita buka hati kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Aba. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kerinduan setiap kami ya Bapa. Masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dikuatkan. Dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Di dalam hadirat-Mu ya Bapa, kami dipulihkan ya Tuhan Yesus. Bawa kami lebih dalam lagi, bawa kami lebih dalam lagi. Penuhi setiap kami, lawat setiap kami Tuhan. Lawat kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Lawat kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, apabila Bapak Ibu Saudara sudah lama gak bicara sama Tuhan, ambil waktumu hari ini, siang hari ini, ngomong sama Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, anak-Mu ya Bapa. Lawat hamba-Mu ya Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kuatkan setiap kami ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, katakan kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau. Jangan biarkan kami jalan sendiri ya Abah. Kami butuh kasih-Mu. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau ya Abah. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Mari rasakan Bapak Ibu Saudara, rasakan kasih Tuhan, ingat-ingat kasih Tuhan, ingat-ingat kebaikan Tuhan. Naikkan syukur-Mu, sembah Tuhan. Tiada terukur besar dan kasih-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu, perkenanan-Mu atas hidup kami. Apabila kami mengingat-ingat kebaikan-Mu dan perbuatan tangan-Mu, kami hanya bisa tersungkur dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Aba. Terima kasih. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan.
ku nikmati, ku nikmati kemuliaan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Kami nikmati, ku nikmati, yes Lord. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Saya undang Bapak Saudara untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu. Sambil angkat kedua tangan kita katakan, ku nikmati kami nikmati Tuhan, yes Lord, yes, dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Sorakan haleluya, 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 haleluya. I need you, Lord, more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you. Angkat kedua tangan kita katakan, I need you more than yesterday, more than yesterday. I need you more than words can say, Lord. I need you, Lord, than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Lebih lagi nyatakan, I need you more. Amen. More than yesterday. I need you more. More than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. I need you more. Amen. More than words can say. I need you more. More than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you. Katakan, I need you, Lord. 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 Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarkan terus mata-Mu memandang kepada setiap kami. Bapak Ibu, kita berharga di mata Tuhan.
Tuhan tidak hanya mengenal kita karena kita umat pilihan Tuhan. Alkitab katakan mataku tertuju kepada setiap orang-orang benar dan mendengarkan. Artinya Tuhan tertuju kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi. Saya mengundang setiap kita yang hadir di tempat ini. Mari lepaskan semua beban kita sementara waktu. Bahwa hati kita tertuju kepada Tuhan. Hidup kita ini kasih anugerah. Kita tidak bisa memperpanjang. Barang 1 detik, 2 detik, 1 hari, 2 hari. Semua Tuhan yang menentukannya. Tapi pilihan ada dalam kehidupan kita. Ketika kita mau mencari Tuhan, aku mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Percayalah ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan sendiri yang akan berdaulat atas hidup kita. Lebih dari apa yang kita mau Tuhan bisa sediakan. Pembelaan Tuhan sempurna, penyertaan Tuhan sempurna. Dan siang hari ini Tuhan, kami merindukan-Mu lebih lagi. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami siang hari ini Tuhan. Biarkan setiap kami boleh mengalami jamahan Tuhan. Kami mau Tuhan pribadi lepas pribadi mengalami hadirat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Menikmati keindahan dan keagungan-Mu Tuhan. Berapa banyak yang merindukan Tuhan? Ya, kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap, menikmati. Kami mencari-Mu Tuhan. Ya, biarkan setiap kami mengalami Tuhan. Aku haus akan Engkau. Aku merindukan-Mu Tuhan lebih lagi. Haleluya. Oh. Ayo sama-sama bangkitkan gairah setiap kami Tuhan. Oh, menikmati. Ya, haleluya. Kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Haleluya, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Bahwa kami mengalir Tuhan di dalam hadirat-Mu. Dan biarlah Engkau berperkara pribadi lepas pribadi dengan setiap kami Tuhan. Dan ajar terus kami untuk menghormati Engkau Tuhan. Biarkan setiap perkataan yang boleh kami dengar, semuanya biarlah berasal daripada-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdiri tempat ini bukan hal yang gampang Tuhan. Karena hamba-Mu ini bukan orang-orang yang sempurna di mata-Mu. Bapa, hamba harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan, sebab itu berikan belas kasih-Mu, agar hamba-Mu tidak salah di dalam berkata-kata Tuhan. Dan berikan hikmat-Mu, berikan belas kasih-Mu, dan berikan penguasaan diri atas hamba-Mu Tuhan. Berikan kerendahan hati, dan biarkan setiap perkataan yang keluar Tuhan pimpin Tuhan. Dan tutup bungkus kami semuanya. Terima kasih Bapa, dan kami siap diberkati Tuhan. Haleluya, kita yang siap diberkati Tuhan sama-sama kita boleh katakan amin. Haleluya, kita berikan tepuk tangan. Shalom semuanya Bapak Ibu, sebelum duduk saya mau tanya berapa banyak kita yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu, tetap semangat, amin. Mari kita buka 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12. 1
1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12. Bapak Ibu bawa Alkitab masing-masing. Cuma 3 ayat Bapak Ibu, mari kita akan baca sama-sama. Sudah semuanya? Oke. 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Katakan amin. Saya mau tanya, ada yang baru pertama kali datang ke gereja di tempat ini Bapak Ibu beribadah? Ada? 1, 2, ada lagi 3. Puji Tuhan. Selamat beribadah di tempat ini Bapak Ibu. Kiranya kita terus boleh beribadah bersama-sama. Kalau Bapak Ibu belum bertumbuh di gereja lokal, tentunya dengan senang hati kami menyambut Bapak Ibu bisa beribadah di tempat ini. Baik, kita akan kembali lagi ke ayat tadi Bapak Ibu. Perhatikan satu persatu, ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup? Bapak Ibu cinta dengan kehidupan pribadi lepas pribadi? Yakin. Kalau semuanya enak, keadaan semua baik-baik, keuangan cukup, keluarga sehat-sehat semua, nggak ada masalah, pekerjaan baik-baik, usaha baik-baik, semuanya dibuat Tuhan baik, rasanya enak mencintai hidup kita, betul Bapak Ibu? Tapi ketika goncangan terjadi, ada permasalahan, ayat ini menjadi pertanyaan buat kita pribadi lepas pribadi. Apakah saya masih mencintai hidup saya? Mencintai itu bukan karena ada daya tarik dunia yang harus kita kejar Bapak Ibu ya. Tapi mencintai saya ada di sana. Bapak Ibu, mencintai hidup itu pasti luas kalau kita mau terjemahkan. Tapi saya mau katakan gini, ketika kita mencintai, jatuh cinta, jatuh hati berarti betul kan Bapak Ibu ya. Berarti hati kita ada di sana. Setuju enggak? Hati ini pusat dari hal yang mengendalikan kehidupan kita. Kalau hati kita di sana Bapak Ibu, percayalah, hari-hari itu akan membuat kita larinya ke sana. Gairah kita ada di sana. Setuju enggak? Artinya kalau mencintai hidup, Bapak Ibu, kalau kita jujur tulus di hadapan Tuhan, saya bergairah di sana. Tapi kan enggak semuanya seperti itu. Setuju enggak Bapak Ibu? Aduh Pak, ini besok hari Senin, aduh kerjaan ketemu bos lagi, aduh masalah belum selesai, aduh. Semuanya aduh. Rasanya tawar hati juga jadinya. Ada yang mengalami seperti ini Bapak Ibu? Jujur, kita diizinkan Tuhan tinggal di dunia bukan tinggal seperti di surga. Sepanjang hidup kita percayalah Bapak Ibu, kita gak akan lepas dari masalah. Bukan masalah kita berdosa apa tidak. Karena memang dunia dipakai Tuhan untuk membentuk kita, setuju? Kalau kita seperti buah yang buah tinggal dimakan Bapak Ibu gak perlu kita tinggal di dunia. Ada proses supaya kita dibentuk Tuhan. Dibentuk untuk apa? Supaya kita ngerti Tuhan itu tidak hanya mampu menyediakan, Tuhan peduli, Tuhan care, Tuhan juga mau mengupgrade setiap kita. Aku mau cinta hidup saya. Bukan berarti saya mengajak kita egois Bapak Ibu ya. Tapi nanti kita lanjut ya. Ada passion di sana yang Tuhan taruhkan. Ada rencana Tuhan. Nah saya lanjutkan. Siapa yang mencintai hidup? Itu tadi pengertian cinta yang pertama. Hati kita ada di sana. Tapi kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, ini Alkitabnya elektronik semua Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau klik kalau Android itu yang kanan bawah, kalau kanan ya, ujung bawah paling kanan ya, itu kan ada versi-versinya yang bisa dilihat gitu ya. Bapak Ibu klik yang versi Living Oracle. Living Oracle. Kalau belum ada Bapak Ibu nanti download ya di rumah ya. Itu bukan love, tapi enjoy. Bapak Ibu, waduh gimana ya? Enjoy itu berarti saya bisa menikmati. Tidak hanya gairah saya di sana. Tapi artinya saya puas. Bapak Ibu kadang-kadang untuk mendapatkan kepuasan itu kan kita beli ya. Ada yang hobinya mancing Bapak Ibu. Bapak Ibu datang ke Empang langsung bawa joran gitu langsung mancing. Pasti dimarahin sama pemilik
empangnya, betul Bapak Ibu, harus bayar. Bapak Ibu ada yang hobinya main golf? Waduh, itu hobi mahal itu Bapak Ibu. Gak mungkin kita langsung bawa tank-tank, mau main golf aja, toolsnya, alatnya, mahalnya minta ampun, betul Bapak Ibu. Belum lagi kita mau belajar dulu, mau main, butuh biaya. Tapi kalau saya dipuaskan dengan main itu, ada bapak-bapak yang setiap hari main golf. Saya punya abang sepupu, Bapak Ibu, itu main golfnya sampai saya bilang, Bang, ada klubnya gitu ya Bapak Ibu ya, mainnya sampai ke Thailand, sampai ke Singapura. Kalau tinggalnya di Medan, kalau main ke Jakarta, yang dicari pertama, saya mau main golf dulu. Saya bilang, Bang hati-hati, nanti Tuhan lama-lama hilang loh. Bapak Ibu saya candain. Tapi saya mau garis bawahi, ketika kita menikmati, puas, kadang-kadang kita mau bayar harga loh. Bapak Ibu, tapi ini ukurannya bukan materi, betul? Ada di sini yang suka naik gunung, anak gunung ada di sini? Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu gak pada suka ya? Saya tengah-tengah Bapak Ibu, tapi kalau suruh mendaki saya gak mau. Saya mau tanya, apa nikmatnya orang mendaki gunung? Gak ada nikmatnya, betul gak Bapak Ibu? Udah capek-capek dari bawah naik ke atas sampai atas, selfie sebentar habis itu turun. Mending saya cari foto di online, saya buat aja background gitu kan, saya di atas gunung. Tapi kalau Bapak Ibu tanya, benar-benar pecinta gunung, pendaki anak gunung, lain ceritanya. Saya punya karyawan Bapak Ibu, kami ada proyek di Papua hampir setahun. Kami nyari orang yang mau menjadi koordinator di sana. Satu yang saya cari, orang yang anak gunung Bapak Ibu. Nah tiba-tiba ada yang lamar, saya tanya, kenapa kamu mau? Papuanya kalau Papua di Merauke, di Manokwari, kotanya Jayapura enak Bapak Ibu. Ini sampai masuk ke dalam Bapak Ibu, ada pegunungan Anggi, ada yang kemarin tempat pembunuhan di daerah Manokwari itu 4 orang dibantai, pekerja pembangun Trans Papua, sampai di sana. Dia bilang gini, Pak, saya butuh gaji memang, tapi ada satu hal yang buat saya menarik. Saya sudah lama tidak pernah berpetualang. Saya ingin menemukan kepuasan lagi berpetualang. Saya mikir Bapak Ibu sampai rumah, ini orang ini udah berumur loh, seumuran dengan saya, memang belum berkeluarga. Bapak-bapak, saya merenung, tapi betul loh Bapak Ibu, sampai dia di sana, ketika yang lainnya capek, dia masih bisa-bisanya selfie. Di mobil proyek itu sambil ngangkat kaki capek gitu, foto belakangnya sunset gitu. Rasanya tidak ada keindahan dan kenikmatan yang mengalahin. Bapak Ibu bisa menikmati seperti itu. Kalau kita tidak ada hobi passion di sana, susah, betul nggak Bapak Ibu? Sama dengan hidup kita. Namanya menikmati ukurannya bukan materi, setuju Bapak Ibu? Kadang materi membuat kita jatuh. Kadang materi membuat kita lupa Tuhan. Dan banyak sering terjadi. Tapi Alkitab katakan, barang siapa mau mencintai hidup, apalagi tadi Bapak Ibu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan mau melihat hari-hari baik. Loh Bapak Ibu, hari baik loh ya, bukan hari yang mendatangkan berkat loh ya. Bisa jadi kita lagi apes, tapi kita tetap bisa berkata hari ini baik. Wah itu gak gampang, gak bisa dibeli sikap hati seperti itu. Tapi yang Tuhan katakan mencintai hidup, melihat hari-hari baik. Perhatikan ayat berikutnya. Pertama, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Yang ketiga, ia harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. 10-11 dulu. Bapak Ibu, dengan kata lain gini loh, memang betul untuk kita bisa menemukan kegairahan dalam hidup, apapun yang kita hadapi kita tetap bergairah. Berarti kita tahu di sana ada rencana Tuhan dan kita bisa menemukan hari-hari baik. Itu tidak serta-merta given dari atas. Setuju nggak Bapak Ibu? Karena di sini dikatakan ia harusnya sampai berapa kali ini Bapak Ibu? Ayat 10 sampai 11 ini sampai 3 kali. Yang pertama, harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang kedua, harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Yang ketiga, ia harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya.
Ayo kita renungkan bareng-bareng 3 hal ini. Saya merenungkannya, Bapak Ibu, rasanya saya masih jauh dari apa yang Tuhan mau. Pertama, perhatikan 10 bagian B. Supaya yang kita memiliki gairah hidup tadi dan memiliki hari-hari baik, yang pertama perhatikan. Pertama, harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bapak Ibu, sebentar sampai di sini. Kenapa harus kata harus ya? Berarti nggak ada pilihan, betul Bapak Ibu? Kalau ada pilihan, boleh ngumpat dikit kek, boleh tawar hati dikit kek, rasanya kita lega itu. Oke lah Tuhan, nggak nyampe nomor 1 sampai nomor 2 Tuhan masih mau terima gitu kan. Tapi kan di sini enggak. Harus, berarti mutlak, mandatori, betul nggak Bapak Ibu? Mau nggak mau. Yang pertama menjaga lidahnya. Kenapa harus menjaga lidahnya? Terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bapak Ibu, tandain ayat ini dulu. Mari kita pindah ke Yakobus pasal 3. Nanti kita kembali lagi ke 1 Petrus pasal 3 tadi Bapak Ibu. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-7 dan 8. Tadi kan di ayat 10 bagian B dikatakan, pertama dia harus menjaga lidahnya terhadap perkataan-perkataan yang bukan. Menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, coba lihat Bapak Ibu di Yakobus pasal 3 ayat 7 dan 8. Sudah ketemu? Oke. Semua jenis binatang liar, burung di udara, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan, garis bawahi, dapat dikendalikan, dapat dijinakkan, dikendalikan, dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Perhatikan ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan apa Bapak Ibu? Lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Makanya dikatakan yang bisa kita lakukan menjaga lidah kita. Kita nggak bisa menundukkan lidah kita setiap hari. Setuju nggak? Kita nggak bisa menjinakkan lidah kita. Lidah memang tak bertulang, betul Bapak Ibu? Kalau lidah kita bertulang berarti salah kita. Lidah itu, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu scroll ke atas dari mulai ayat 3, 4, 5, 6. Ayat 3 itu berkata, lidah itu seperti tali kekang yang ditaruh di mulut kuda. Sehingga kita bisa membawa kuda itu untuk bermanfaat buat hidup kita. Bapak Ibu pernah lihat kuda liar? Bukan susu kuda liar Bapak Ibu, kuda liar saja. Kuda kalau Bapak iya lihatlah browsingnya. Jadi namanya hewan liar gitu kan ya. Sekali dia ke pojok, segala sesuatu dilakukan. Kuda terkenal dengan kekuatannya yang luar biasa. Makanya ada istilah horsepower gitu kan ya. Kalau mobil Bapak Ibu 170 HP horsepower, berarti sama energinya dengan 170 kuda Bapak Ibu. Makanya bisa lari sampai 200 km per jam. Nah kuda itu begitu kuatnya, kita nggak bisa mengendalikan. Hanya kita pegang lehernya, badannya, tapi harus dikekang mulutnya. Lidah itu seperti yang bisa kita lakukan menjaga, ya dengan mencari kekang itu. Ayat yang keempat, lihatlah dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Lidah itu seperti kemudi kapal. Supaya dapat dijaga diperlukan juru mudi. Bapak Ibu bayangkan kalau di dalam kabinnya yang ada kemudinya itu orangnya pergi semua, kapal ditinggal tidur makan bareng. Itu bisa oleng itu. Kemudinya kecil Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah lihat kapal pesiar terbesar yang sampai tingkat 7, tingkat 9. Saya kemarin sempat ngelihat gitu ya kapal pesiar gitu ya. Dia berlabuh di Singapura, punya rute Singapura sampai Malaysia. Itu Bapak Ibu 7 apa 9 lantai gitu. Panjangnya hampir 1 kilometer.
5 kali lapangan bola, Bapak Ibu bayangin. Bapak Ibu pernah lihat lapangan bola kan? Muterin satu lapangan itu capek gitu kan ya. Muterin 5 ukuran lapangan bola dan itu kapal pesiar. Dan itu 7 lantai. Jadi Bapak Ibu kalau mau olahraga pagi di situ enak gitu ya. Keliling aja hari pertama 1 lantai, 2 lantai terus berikutnya. Seperti itulah yang bisa mengendalikan kemudinya. Makanya diperlukan jurumudi supaya bisa berjalan menurut apa yang dimau dari pilotnya. Seperti itu lidah. Ayat yang ke-5, 6 lebih parah lagi. Ayat 5, demikian juga lidah walaupun satu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Kejam Alkitab katakan. Lidah pun api. Dia seperti suatu dunia kejahatan. Dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Bapak Ibu bayangkan kalau lidah kita dikuasai oleh hal yang jahat. Dia itu seperti api yang ada menjadi bagian dari organ tubuh kita, tapi dikendalikan yang jahat. Tujuan dosa adalah kita jatuh di dalam maut, betul nggak Bapak Ibu? Bayangkan seperti itu. Karena perkataan kita satu orang, satu kampung bisa dibakar semuanya. Satu kota bisa dibakar semuanya. Bapak Ibu, gara-gara perkataan hoak, satu bangsa ini bisa dibakar semuanya. Setuju nggak Bapak Ibu? Itu lidah. Tapi sayangnya kita nggak bisa menundukkan lidah. Alkitab hanya katakan yang bisa kita lakukan, 1 Petrus 3 ayat 10 tadi, menjaganya. Menjaganya dari yang jahat. Gimana supaya kita bisa menjaganya? Bapak Ibu, yuk kita buka Matius pasal 12. Lukas saja deh Bapak Ibu. Lukas pasal 6 ayat 45. Lukas pasal 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaraan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaraannya yang. Ayo ayat terakhir kita baca sama-sama. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kita nggak bisa mengekang, kita nggak bisa menunjinakkan mulut kita karena apa yang keluar dari perkataan lidah melalui mulut ini bersumber dari dalam laut bisa diukur, dalam hati siapa yang tahu? Hanya kita dan Tuhan yang tahu, betul Bapak Ibu? Ya caranya supaya kita bisa menjaga lidah kita, ya jaga hati kita. Bagaimana caranya bisa menjaga hati kita? Nanti kita nyambung di poin yang kedua Bapak Ibu. Nah sekarang balik lagi ke 1 Petrus pasal 3 tadi Bapak Ibu. Perhatikan ayat 11. Bagian A dulu. Yang kedua supaya kita bisa menemukan hari-hari baik dan mencintai hidup ini. 11 bagian A katakan, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Setuju? Ya harus setuju Bapak Ibu, ini Alkitab yang bunyi itu kan ya. Saya merenung gini loh. Menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Bapak Ibu, Alkitab itu hanya katakan gini, lawanlah iblis, maka dia akan kalah. Betul nggak Bapak Ibu? Jauhi dan lawan. Bapak Ibu, kita ini nggak bisa hidup berdamai dengan yang namanya kejahatan. Katakan amin. Kalau kita tahu, kalau kita nggak tahu apalah, ya apa boleh buat, kapasitas kita terbatas. Jadi kalau dikatakan menjauhi yang jahat, nggak ada istilah, ya sudahlah Pak, saya memang ada di sistem itu. Saya ada di lingkungan itu, ya biarinlah saya hidup berdamai. Bukan berarti harus Bapak Ibu pergi. Tapi kalau kita hidup berdamai, nanti kita buka di dalam Mazmur pasal 1. Artinya menjauh itu menjaga hati kita. Kalau secara fisik kita nggak bisa pergi, tapi kalau secara hati, Bapak Ibu, gimana orang lain mau merebut hati kita? Kan hati itu yang punya kita.
Tinggal tergantung bagaimana kita menjaganya. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau kita sengaja, ya udahlah saya mau bergaul dengan mereka, berdamai dengan mereka. Ya mau nggak mau, apa yang dibawa mereka akan merasuk di dalam hati kita. Makanya dikatakan menjauhi kejahatan. Tapi yang berikutnya dikatakan, dan melakukan yang baik. Saya nggak akan menjelaskan melakukan yang baik, Bapak Ibu udah tahu melakukan yang baik. Tapi yang saya harus garis bawahi, ini dua hal yang dilakukan, yang harus kita lakukan dan diperkatakan seolah-olah sama. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Saya mau katakan gini loh Bapak Ibu, ini nggak bisa kita lakukan serial. Pak biarkanlah saya lepas dulu dari masalah ini, baru saya mau melayani Tuhan, mengerjakan yang baik. Ayat ini berkata, kerjakan bersama-sama. Ketika engkau mau menjauh, yang membuat kita bisa menjauh adalah ketika kita melakukan yang baik. Setuju gak? Menjauh itu bukan berarti kita mengasingkan diri, menutup diri, kita sepertinya cuci tangan, masuk kamar, kita kunci pintunya dan setiap kita keluar hanya karena kita mau makan dan minum. Bukan. Menjauh itu seperti engkau keluar dari hal yang jorok, lari, saya mau mengerjakan yang baik. Dua hal yang bertolak belakang, tapi ketika kita mau meninggalkan yang jahat, pandang yang baik. Paksa tubuh kita untuk mengerjakannya. Dan kalau itu bisa kita kerjakan, stepping, tahap per tahap, maka kita akan dibawa menjauh dari yang jahat. Bapak Ibu bingung? Ayo kita buka Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 Bapak Ibu ya. Ayat 1 sampai 3. Sudah semuanya kita baca sama-sama. Berbahagialah ayat 1 ya, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi ayat 2, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya. Kita sukanya kan ayat 3 ya Bapak Ibu ya. Padahal ayat 2 dan ayat 1 itu hal yang paling menantang dalam hidup kita. Bapak Ibu coba buka versi bahasa Indonesia masa kini. Sudah semuanya? BIMK. Perhatikan ayat 1. Kan tadi dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tapi kalau bahasa Indonesia masa kini sehari-hari dia berkata berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat. Balik lagi 1 Petrus tadi ayat 11 dikatakan apa? Ia harus menjauhi yang jahat. Bapak Ibu, kalau kita berdamai, percayalah cepat atau lambat, maka ayat 1 ini akan terjadi. Kita akan mengikuti nasihat orang jahat. Yang berikutnya tidak mencontoh orang berdosa. Sudah mengikuti nasihat lain, ini mencontoh lagi. Bapak Ibu yang namanya jahat, didatengin aja, bergaul aja nggak boleh, mencontoh malahan gitu ya. Dan tidak bergaul dengan orang yang menghina bergaul Bapak Ibu. Kalau bergaul itu Bapak Ibu duduk makan, duduk bersama sekali, 2 kali atau sering? Sering. Sekali 2 kali mungkin kita tidak terkamiri. Saya menyala-nyala Pak. Saya ada di Kuljisi, saya ada di rumah doa, saya ada di doa pagi, saya ada di ibadah dari pagi sampai akhir. Tapi Bapak Ibu perhatikan, iblis tahu setiap kita punya kelemahan. Makanya dikatakan jauhi yang jahat. Enggak gampang. Setuju enggak Bapak Ibu? Saya bilang kayak gini bukan berarti saya sudah 100% sempurna bisa mengerjakan. Enggak. Saya masih kerja di sekuler. Diperhadapkan pada situasi yang sering bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau. Tapi kalau menjauh, paling enggak jaga hati kita. Jangan sampai terkamiri. Karena udah jelas dikatakan di sini. Jangan kita balik ya, bukan dari yang pertama ya.
jangan bergaul dengan orang yang menghina Allah. Jangan mencontoh orang berdosa dan mengikuti nasihat orang jahat. Saya itu dibesarkan kuliah sekolah di Surabaya, Bapak Ibu. Hampir 10 tahun saya tinggal di Surabaya ketika menjadi mahasiswa dan sempat kerja di sana beberapa tahun. Bapak Ibu tahu kan ya, kata-kata populer orang Surabaya, CANCUK, jangan dibaca Bapak Ibu. Itu kalau buat orang Surabaya, itu bukan kata-kata yang, udahlah, itu kata-kata ya hal-hal yang sifatnya itu ya menunjukkan kita dekat sehingga kita ngomongin seperti itu tuh seperti menekankan gitu kan ya, seperti menggoda, seperti hal-hal yang sifatnya itu hanya joke aja. Tapi Bapak Ibu tahu artinya itu. Ketika saya mahasiswa, saya pulang ke rumah, sebulan sekali saya pulang ke rumah kami, rumah saya ada di Kediri Bapak Ibu, sekitar 3-4 jaman dari Surabaya. Itu tanpa sadar saya refleks mengatakan itu ketika ada yang salah dengan apa yang saya hadapin. Itu saya langsung semprot sama papa saya. Jangan mengatakan hal seperti itu. Tahu nggak artinya? Itu kata-kata sangat kasar. Artinya suatu kata-kata umpatan yang isinya itu harusnya menjijikkan di mata Tuhan. Loh Bapak Ibu, saya itu hanya ingat kata-kata itu karena setiap hari sering ketemu di kampus, bahasanya Surabayaan, kalau ada apa-apa keluarlah kata-kata itu gitu kan ya. Tapi tanpa sadar itu mempengaruhi saya. Tanpa sadar saya ikutan memperkatakannya. Tanpa sadar hati saya jadi diisi dengan kata-kata itu. Ketika ada umpatan-umpatan yang bisa diterima umum, yaitu. Bapak Ibu, karena saya bergaul dengan orang-orang yang suka pakai bahasa itu. Nah, siapa kita yang tahu kehidupan sehari-hari kita, ya kita masing-masing. Betul lah Bapak Ibu. Mungkin itu hanya perkataan. Bisa jadi tingkah laku. Bisa jadi cara pandang hidup kita. Oh cerai itu udah biasa Pak, di luar. Bahkan agama lain kalau bisa nikah nambah lagi gitu kan. Nah, emang kamu makan apa nambah lagi? Bapak Ibu, dunia akan menjatuhkan kita kadang-kadang bukan dari hal yang ekstrim. Dari bergaul kata Tuhan di sini. Makanya dikatakan jangan bergaul dengan orang yang menghina Allah. Itu kan melecehkan Tuhan. Setuju nggak Bapak Ibu? Menganggap Tuhan itu hanya simbol agamawi. Jadi ketika kita mengatakan hal-hal seperti juk seperti udah biasa itu. Saya mau perkatakan, apa yang kita tabur dari perkataan, itu yang akan kita tuai. Setuju Bapak Ibu? Amsal berkata seperti itu. Barang siapa suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Susah ya hidup itu dalam Tuhan ya Bapak Ibu ya. Belajar bareng kita ya. Jadi apa artinya menjauhi yang jahat? Ayat 1 udah clear. Nah, bersamaan dengan kita mengerjakan ayat 1, Mazmur pasal 1 ini Bapak Ibu, perhatikan ayat 2. Kita baca yang versi BIMK-nya ya Bapak Ibu. Tetapi yang suka melakukan perintah Tuhan dan merenungkannya siang malam. Melakukan Taurat Tuhan. Taurat itu apa Pak? Bahasa Indonesia terjemahan baru kan Taurat. Perintah Tuhan. Bapak Ibu kalau bicara perintah Tuhan tidak jauh-jauh dari hidup kita, betul enggak? Bapak Ibu terlepas baca Alkitab setiap hari atau tidak, percayalah perintah Tuhan selalu mengiang-iang di telinga kita. Harusnya kalau kita mengaku anak Tuhan. Setuju? Yang melakukan kesukaannya perintah Tuhan dan merenungkannya siang dan tidak sekedar membaca Alkitab dan merenungkan ayat Alkitab. Hati-hati. Alkitab itu tebal Bapak Ibu. Berapa halaman? Saya nggak hafal dan saya nggak pernah menghitung. Tapi jangan sampai terjebak Alkitab hanya seperti novel. Bapak Ibu suka membaca karena ceritanya menarik. Di situ ada firman Tuhan. Berarti ada hati Tuhan di situ. Tapi kalau kita menutup hati kita dan kita hanya sekedar membaca, memenuhi konten kita di
absensi kita, saya sudah membaca, hati-hati. Kita bisa terjebak dengan hanya sekedar rutinitas. Saya pernah cerita Bapak Ibu kan. Saya mahasiswa baca Alkitab Bapak itu. Saya paksa, saya harus baca Alkitab. Masa sih nggak bisa sampai selesai Kejadian sampai Wahyu. Berhari-hari, 1 tahun lebih Bapak Ibu. Dari Kejadian, Bapak Ibu tahu nggak? Saya berhenti sampai Yakobus. Bapak Ibu kalau baca Yakobus itu kan tinggal berapa dari Yakobus sampai ke Wahyu? Tinggal sedikit Bapak Ibu. Saya berhenti. Saya ditanya sama kakak rohani saya, kenapa kamu tidak lanjut? Pak, saya itu gimana ya Kak ya? Habis baca, ya udah lupa aja gitu. Kalau besok ditanya ayat hafalanmu apa ayat emas? Oh, ayat emas. Ya saya harus garis bawahi pakai tinta emas kali ya. Enggak ada yang nyantol. Baca-baca ngerti, kagak juga. Sebagian mungkin ngerti kalau kalimatnya kalimat yang sederhana gitu ya. Enggak ada yang nyantol Bapak Ibu. Sampai Yakobus. Ngeri enggak? Saya berdoa tidak ada di tempat ini. Wah belum pernah baca Pak, ya belum pernah berhenti. Nah itu lebih parah lagi Bapak Ibu. Ayo kita baca. Tapi spiritnya adalah ayat 2. Yang kesukaannya menjalankan perintah Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Kenapa saya tadi harus mengampuni ya? Bapak Ibu, kalau kita buka hati di hadapan Tuhan kan, Tuhan berikan hikmat kan, pengertian ya. Oh saya harus menyangkali diri saya. Saya harus pikul salib. Saya harus menempatkan hak saya kepada Tuhan. Biarkan hak Tuhan yang terjadi. Penghakiman haknya Tuhan. Betul Bapak Ibu? Gak gampang. Itu yang kedua. Jadi Bapak Ibu harus dilakukan bersama-sama. Ketika saya mau menjauhi yang jahat, saya harus mengerjakan yang baik. Yang mungkin belepotan awal-awalnya. Masih ngerokok, mohon maaf, baca Alkitab. Saya dulu Bapak Ibu ketika saya masih di Surabaya, kerja sempat di Surabaya beberapa tahun. Di kampung itu 90% isinya orang Kristen Bapak Ibu. Ya satu kampung aja, kampung tetangga sudah mayoritas mereka. Sampai pada titik saya bergairah itu saya ketemu teman-teman yang memiliki semangat yang sama. Oh saya mau melayani Tuhan, saya mau baca Alkitab, saya merenungkan. Tapi setelah beberapa tahun saya gak ketemu, satu persatu mereka berguguran. Saya merenung, kenapa ya bisa? Bapak Ibu, euforianya saya mau mencari Tuhan, iya, tapi gak pernah action. Tapi kalau dijak ngomong Tuhan, paling semangat. Tapi ketika mau ditantang Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan, wah banyak yang sembunyi, udah nanti aja. Bergaul tetap dengan yang jahat. Akhirnya menghilang Bapak Ibu. Jadi hari ini yang tempat ini saya tantang Bapak Ibu. Bapak Ibu mau mencintai hidup. Amin. Bukan karena ada daya tarik dunia loh. Saya mau katakan gini loh, kalau sampai pada level saya mau melakukan perintah Tuhan, berarti di hidup saya ada rencana Tuhan. Setuju gak Bapak Ibu? Kalau di hidup saya ada rencana Tuhan, celakalah saya kalau saya semangat mencari Tuhan tapi saya tidak mau mencintai hidup saya. Capek Pak, sakit Pak, berat Pak. 2023 tahunnya gelap katanya. Lebih berat lagi, mindset kita sudah mulai tertekan sebelum kita mengerjakan bagian kita. Tapi saya mau katakan di tempat ini, Bapak Ibu ada bagian yang harus kita kerjakan. Saya mau katakan di sini loh, berkat itu reward Bapak Ibu, setuju? Reward itu kita terima di depan apa di belakang? Setelah kita mengerjakan bagian kita, setuju gak Bapak Ibu? Percayalah kalau Tuhan janjikan tidak pernah terlambat, kerjakan saja. Nanti pasti reward itu akan datang tepat pada waktunya. Bisa sih kita memaksa diri, saya mau mengusahakan. Capek. Kadang-kadang hasilnya gak maksimal, setuju? Tapi kalau kita mengalami berkat Tuhan, gak kita pikirkan Tuhan malah kasih, setuju gak? Enggak, aduh Tuhan saya maunya 1, Tuhan kasih 5. Tapi kan kita gak kepikiran, saya mau mengerjakan saja. Itu yang kedua, menjauhi yang jahat. Yang ketiga Bapak Ibu, ayo kita buka kembali 1 Petrus 3. 11 bagian B. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mencari perdamaian loh Bapak Ibu.
dan harus mendapatkan. Jangan pulang sebelum dapat. Oh, berat nggak Bapak Ibu? Ayo kita baca pembanding ayatnya. Kita buka di dalam Bentar Bapak Ibu, catatan saya mana ya? Roma pasal 12. Perhatikan ayat 18. Roma 12 ayat 18. Sudah? Perhatikan ayatnya. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, perhatikan Bapak Ibu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, artinya gini loh Bapak Ibu, pada titik terakhir Bapak Ibu, kunci kemenangan itu, kemenangan supaya masalah ini selesai, ada Bapak Ibu. Artinya porsi bergening kita itu lebih tinggi daripada yang lain. Jadi Bapak Ibu mau mengampuni apa tidak, kalau mengampuni masalah ini selesai. Kalau enggak bubarlah ini, masalah ini semakin besar. Pada ujung-ujungnya, kan dikatakan ini, ketika hal itu hanya bergantung kepadamu, apa yang dikatakan Tuhan? Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Enak enggak Bapak Ibu? Oh sama renungan enggak enak. Kalau saya pada posisi yang lemah, saya ada yang lebih rugi lagi daripada saya. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah ingat kan dengan namanya itu apa? Investasi bodong itu Bapak Ibu ya. Wah itu korbannya banyak, tapi nggak ada yang ngaku kan kalau jadi korban kan. Uangnya hilang 100 juta diem, 1 miliar diem gitu kan ya. Itu yang paling gede, yang paling teriak. Mungkin yang paling gede udah diganti. Kita yang ini udah relakan saja. Ya kalau kita kecil ya sudahlah, saya mau ngapain. Kayak dipaksa gitu ya, berdamai gitu ya, mau mengampuni. Tapi kalau porsi yang dirugikannya paling besar kita, dan kita mau menuntut, Tuhan katakan berdamailah dengan semua orang. Enak enggak Bapak Ibu? Enggak enak ya. Sakit hati bener gitu kan Bapak Ibu ya. Enak loh, gue yang enggak enak. Tapi Tuhan katakan berdamailah dengan, artinya kalau semua orang dengan musuh kita enggak. Saya tuh merenung gini Bapak Ibu. Ada 2 hal yang harus kita kerjakan supaya itu bisa kita kerjakan. Yang pertama, berarti kita harus melepaskan hak kita. Setuju enggak? Hak saya itu uang saya kembali. Tapi Tuhan katakan berdamai, ampuni, lepaskan semuanya. Waduh gak enak. Sakit enggak Bapak Ibu? Rugi loh. Melepaskan hak kita dan menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Setuju enggak? Perhatikan ayat 19 tadi Roma 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kalau dikatakan Alkitab, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah perdamaian dengan semua orang. Enggak gampang. Bapak Ibu kita harus mau melepaskan hak kita. Dan menyerahkan kepada penghakiman Tuhan. Biarkan hak Tuhan yang terjadi. Loh Bapak Ibu enak enggak? Itu berarti kalau kayak gitu, kita menyerahkan kepada waktu Tuhan kan, bukan waktu kita kan. Saya butuh Tuhan, saya gimana? Waktu Tuhan ya Tuhan yang menentukan, bukan kita. Kadang-kadang kita suruh menunggu. Kadang-kadang kita suruh melupakan. Mungkin nanti ketika kita melupakan, Tuhan menggantikannya dengan cara yang lain. Loh kalau Tuhan ngomong di depan seperti ini enak Bapak Ibu ya. Tapi kan Tuhan gak ngomong. Pokoknya hiduplah berdamai. Rasanya sakit hatinya susah dilupakan. Yang kedua saya mau katakan gini. Kalau seperti itu, Bapak Ibu saya mau katakan gini loh. Perhatikan ayat 20-21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan
kebaikan. Ini kan kita suruh menyangkali diri kita kan. Wah, saya gak kuat. Saya harus menuntut. Tapi Tuhan apa katakan? Berilah makan seterumu. Enak banget ya. Saya sudah dirugikan, saya suruh melayani dia. Bapak Ibu, tapi ini Alkitab yang bilang, percayalah kalau Tuhan yang janji, Tuhan juga yang akan memberi. Apa yang akan diberikan? Tadi loh Bapak Ibu, siapa mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik. Saya melepaskan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, kata Ayub. Kita belajar bareng loh Bapak Ibu, jangan melihat saya, wih Pak Agung bisa kayak gitu. Saya juga lagi belajar ke arah sana. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu, dunia dibuat tidak enak. Kalau semuanya enak, gampang mencintai hidup. Tapi melihat ke belakang, melihat ke rumah, melihat ke depan, rasanya gak ada yang nyaman. Saya harus ngapain? Ingat 3 hal tadi. Harus menjaga lidah kita dari yang jahat, mulut kita dari ucapan-ucapan yang menipu. Setuju Bapak Ibu? Mulut ini, lidah ini gak bisa kita jinakkan. Kita hanya bisa menjaganya. Supaya bisa menjaganya, hati kita harus melekat kepada Tuhan. Makanya tadi Mazmur pasal 1 dikatakan, yang jahat-jahat tadi tinggalkan. Yang kesukaannya setiap hari adalah melakukan perintah Tuhan dan merenungkannya. Artinya gini loh Bapak Ibu, udahlah fokuslah dengan diri kita sendiri, urusan kita dengan Tuhan. Ya memang gak enak, tapi percayalah Bapak Ibu, gak ada proses itu yang tidak membuat kita bisa melaluinya kalau Tuhan izinkan. Roh yang ada padamu jauh lebih besar dari pencobaan yang kita alami, setuju? Itu kata firman Tuhan, betul gak Bapak Ibu? Yang kedua, harus menjauhi yang jahat. Jangan bergaul dengan orang yang menghina Allah, meremehkan Tuhan. Satu kadang-kadang gimana ya Bapak Ibu, ya mungkin kita ngelucu di depan dengan ayat-ayat Tuhan gak apa-apa, tapi kadang-kadang rasanya kita kayaknya meremehkan Tuhan gitu ya, tidak menghormati dia gitu ya. Lihat Bapak Ibu, pengkhotbah yang dipakai Tuhan. Mereka selalu di dalam khotbahnya, fokusnya hanya ingin Tuhan dihormati ketika dia berdiri menyampaikan firman Tuhan. Yang lucu-lucu dipakai, tapi ya segitu aja. Tapi kalau dia mau menghormati Tuhan, menempatkan Tuhan itu, ini kan milik Tuhan, firman Tuhan. Bukan kata-kata yang manis seorang motivator yang dia rangkai. Artinya Tuhan yang harusnya berhak untuk menyampaikan. Tapi kita kepanjangannya. Itu pakai Tuhan loh. Yang ketiga, harus mencari perdamaian dan jangan pulang sebelum mendapatkannya. Waduh, sadis kan Bapak Ibu? Setelah itu Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mencintai hidup dan memperoleh hari-hari baik? Perhatikan, balik lagi ke 1 Petrus Bapak Ibu. Pasal 3, perhatikan ayat 12. Saya undang imam musik boleh maju ke depan. Sebab mata Tuhan, ayat 12 Bapak Ibu. Ayo kita baca sama-sama. Sudah? 1, 2, 3. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat. Saya tuh ketika membaca ayat ini Bapak Ibu, saya membayangkan gitu ya, yang bagian Allah. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Bapak Ibu, ada yang punya anak kecil, pernah enggak ketika anak kita minta, Bapak itu sampai nunduk gini, sampai ngelihat gini, sambil mendengarkan. Itu tandanya kita orang tua itu tidak hanya mendengarkan, tapi benar-benar fokus kepada anaknya, care, peduli. Ngerti ya maksud saya? Bayangkan Tuhan melakukan seperti itu. Tuhan tidak sambil kerja yang lain mendengarkan anaknya cerita. Tapi Tuhan katakan ini, mataku tertuju kepada orang-orang benar, anak-anaknya. Sambil melihat, ini loh Bapak Ibu, sambil telinganya mendengar, kamu minta apa? Oke. Bapak mengasihimu nak, ayo.
Saya menangis ketika saya merenungkan ini. Memang gak mudah kita mengerjakannya. Belepotan. Bapak Ibu, kan kita sering, anak kita itu melakukan apa, Bapak Ibu sering pernah main sama anak misalkan berkelahi gitu. Tiba-tiba Bapak Ibu sepertinya mengalah gitu dan anak kita yang menang. Apakah benar karena anak kita yang perkasa? Enggak kan, Bapak Ibu mengalah kan? Bukan karena dia bisa melakukannya permainan itu sempurna sehingga kita kalah kan. Tapi kita itu sebenarnya hati kita itu sedang tertuju kepada anak kita ini loh. Dia ternyata dekat dengan aku. Bukan masalah bisa enggaknya mengerjakan pekerjaan itu, bermain itu. Tapi karena hatinya mencari aku, dekat dengan aku, tersentuh saya. Sehingga ketika kita kalah, anak kita menang tuh, anak kita juga bangga kan, saya hero, bisa mengalahkan papa saya yang hebat. Tapi papanya bangganya bukan karena dianya sempurna mengerjakannya. Tapi papa melihat hati anaknya tertuju kepada papanya. Sehingga sampai suatu saat dia bilang, ayo kamu mau apa? Pa, aku mau permen, aku mau roti, pa beliin mainan. Tidak papanya sambil sibuk kerja, matanya tertuju, ayo sini. Bapak Ibu, kadang-kadang kita butuh Tuhan melakukan seperti itu. Setuju? Rasanya orang lain tidak peduli dengan kita. Rasanya kita seperti orang yang terbuang, ada di padang gurun. Tapi saya mau katakan di tempat ini, dia mencari orang-orang benar. Sama seperti di Alkitab, dia mau menunduk. Kamu butuh apa? Ayo. Bapak Ibu, ada yang hari-hari ini membutuhkan tangan Tuhan terulur. Ayo kita kerjakan bagian kita. Apa kata dunia? Oke, kita bisa mendengar. Tapi fokus kita bukan apa kata dunia, betul? Apapun yang dikatakan orang-orang tentang masa depan 2023. Ya sudah gak apa-apa, itu catatan kita. Tapi kalau mataku tertuju kepada Tuhan. Bukankah dia berkata, Allah ada di tengah-tengah umatnya. Walau 1.000 orang rebah di sisi kiriku, 10.000 di sisi kananku, aku tetap berjalan bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Gak usah kita bertanya gimana caranya saya bisa seperti itu. Itu Tuhan yang mengurusinya. Bagian kita saya mau melangkah bersama Tuhan. Makanya jauhi yang jahat. Tuhan itu kudus. Kita gak bisa mengkompromi Tuhan dengan kejahatan supaya bisa dua kaki. Tuhan katakan kita gak bisa hidup dengan dua Tuhan. Betul? Mamon dan Tuhan. Pilihannya ada di kita. Ayo Bapak Ibu. Sama, saya juga semarah ke sana. Tapi yang saya mau katakan di tempat ini, janji Tuhan ya dan amin. Kita ini orang-orang pilihan Tuhan loh. Berharga itu seperti ayat terakhir ini loh Bapak Ibu. Tuhan tidak hanya melihat, mendengar kita, tapi aku sayang kamu nak. Pernah ketika kita kecil kita diangkat papa kita, sampai di atas kepala papa kita. Rasanya, kita jadi orang yang hero hebat. Tapi kan semuanya karena papa kita yang mengerjakannya, betul Bapak Ibu? Karena papa kita tahu kita mengasihi dia, sehingga kita diangkat seperti itu. Saya mau katakan di tempat ini, jangan takut dan khawatir. Jangan merasa putus asa, jangan berasa seperti berjalan sendiri. Ada Tuhan di belakang kita. Kerjakan bagian kita. Jauhi lidah kita dari perkataan-perkataan yang jahat. Amin. Jauhi hidup kita dari yang jahat. Berusahalah sedapat mungkin hidup berdamai dengan semua orang. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ayo tetap tinggikan Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Amin. Ya. Oh.
sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Amin. Haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu, di dalam banyak hal yang harus kita pikirkan, mungkin banyak yang masuk mengintimidasi pikiran kita. Saya mau katakan satu hal yang hanya bisa kita lakukan dan harus yang kita lakukan. Mendekatlah kepada Tuhan. Walaupun untuk itu kita harus mengorbankan hati kita. Walaupun untuk itu kita harus menangis. Walaupun untuk itu kita harus berkata, Tuhan aku gak kuat. Hanya Tuhan yang sanggup mengerjakannya. Kalau hari-hari ini ada di antara kita yang sedang kering, tawar hati. Engkau memiliki kepahitan yang tidak pernah bisa dihapus sepertinya. Hari ini saya mau tantang Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Maukah engkau datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, panggil Dia. Bapak, aku gak kuat, aku butuh Tuhan. Engkau kekuatanku ya Tuhan. Dia bukan Allah yang jauh. Seperti firman Tuhan katakan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Dia Allah yang mendengar. Mintalah maka Dia akan memberikan. Terima kasih Tuhan. Buka tangan kita di hadapan Tuhan. Lembutkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu pribadi lepas pribadi anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Hamba gak mengerti Tuhan, pergumulan masing-masing Tuhan. Tapi yang aku tahu, Engkau Bapa yang baik. Engkau lebih dari seorang pribadi ayah kepada anak. Tapi Engkau Bapa yang lebih mengerti apa yang menjadi pergumulanku. Tuhan, mungkin masalah ini yang membuat kami yang ada di tempat ini sepertinya tidak bisa mendekat kepadamu Tuhan. Tapi hari ini hamba minta belas kasih-Mu. Roh Kudus, biarkan Engkau mau menjamah setiap kami. Angkat beban kami. Aku mau mencari Tuhan. Aku datang mendekat. Katakan aku mau Tuhan. Aku datang mencari Engkau Tuhan. Aku mendekat Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Amin. Ya. Kau yang layak terima segala pujian kami bawa di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni kami. Haleluya. Ku mau memuji-Mu. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Ku mau menyembah-Mu. Ya, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima. Ya, cari Tuhan. Puji Tuhan. Dia Allah yang sanggup melakukannya. Oh, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua
Berapa banyak diberkati Tuhan pada siang hari ini, boleh lambaikan tangannya. Terus kita jadi pribadi yang membawa damai, pribadi yang dekat dengan Tuhan, supaya orang boleh melihat bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita dan semuanya menjadi diberkati Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kami terus mengundang Bapak Ibu untuk setiap Kamis kita ada rumah doa ya, di tempat ini. Bapak Ibu yang bisa hadir, kami undang jam 7 malam untuk hadir bersama-sama dengan kami. Tapi khusus untuk minggu ini, ya di sini tidak ada rumah doa karena rumah doanya online, bergabung dengan acara Healing Worship Night Rayon 1G. Nah, mohon perhatikan kegiatan gereja Penfield di IG GBI Pejaten Upper Room, ya. Dan nanti juga ada link tree di Instagramnya kita. Bapak Ibu bisa juga nanti kalau ada permohonan doa dapat dikirim melalui form yang tersedia di sana. Baik, kita akan berdoa. Kita percaya saat kita berdoa bersama-sama, Tuhan bekerja. Amin. Dan Tuhan menjawab doa kita, karena kita anak-anak yang mengasihi Tuhan. Mari, Bapak Ibu, kita bangkit berdiri lagi. Tuhan, hadirat-Mu luar biasa di tempat ini. Engkau sempurna memberkati kami dari pagi-pagi hari hingga sepanjang hari ini. Kami percaya sempurna kasih-Mu buat kami. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman yang boleh kami dengar siang hari ini. Teguhkan kami Tuhan untuk tetap setia, untuk terus menjadi pembawa damai. Dimanapun kami berada, biar kami jadi terang Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Slamet Agung Wicaksono, supaya semakin hari Tuhan pakai semakin luar biasa dalam pelayanan di dunia sekuler, dunia bisnis. Biar banyak orang yang menjadi kenal Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Berkati keluarganya, Bu Esther, anak-anaknya semua, Tuhan pelihara dengan sempurna. Tuhan, terima kasih, nama Tuhan dipermuliakan melalui keluarga ini. Kami berdoa Tuhan siang hari ini, mengucap syukur buat semua anak-anak-Mu yang sudah disembuhkan dari segala sakit penyakit. Nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa juga siang hari ini Tuhan buat saudara kami, Saudara Niko Liput, adik dari Bung Stephen Lempas, yang dioperasi batu empedunya dan ginjal di Manado. Tuhan, kami percaya tangan Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Dan biar anak-Mu ini Tuhan semakin mengenal Engkau, semakin percaya dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Ronald Edis Tomorang. Tuhan, terus Tuhan, kami percaya kesembuhan yang sempurna terus Tuhan kerjakan atas anak-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa buat Opung Leonora. Tuhan, kami berdoa di masa tuanya biar ia mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Kami percaya sakit penyakitnya sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Bilson Marpaung, orang tua dari Bang Franto yang menderita stroke. Kami percaya hari ini sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Opung Roma Sinaga, ayah dari Karita. Tuhan, sembuhkan sempurna Tuhan. Biar Opung Ramos Sinaga ini Tuhan, dia boleh melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan setiap kami anak-anak-Mu yang sakit hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta kepada Tuhan yang hidup, kesembuhan yang sempurna menjadi hak milik kepunyaan kami. Kami terima di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah tempatkan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus yang terbaik. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya mereka jadi berkat di dunia pendidikan Tuhan. Kami juga berdoa buat Joseph Siaan dan Bella yang sedang dalam tugas akhirnya Tuhan di kuliahnya. Tuhan sempurnakan mereka menyelesaikan sekolahnya karena kekuatan daripada Tuhan. Dan mereka boleh berbangga karena Tuhan selalu menyertai dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang masih bergumul buah hati. Tuhan, bukakan kandungan anak-anak-Mu, berkati keluarganya. Kami berdoa Tuhan Yesus, benih ilahi Tuhan taruh mulai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang sudah menjadi pekerjaan saat kami ada di rumah Tuhan.
kami terima pekerjaan yang terbaik dari Tuhan. Yang bisnisnya Tuhan sedang stuck, Tuhan Yesus, hari ini Tuhan buat bisnis kami menjadi berhasil. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang menjadi berkat buat kami, supaya kami juga jadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu yang Tuhan pimpin pelihara, yang berulang tahun di bulan ini, di minggu ini. Biar semakin bertambahnya usia kami, semakin kami mengerti bahwa Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami akan pulang, kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk beri yang terbaik buat Tuhan. Dan Tuhan, biar Engkau memberkati setiap kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami akan terima berkat yang terbaik dari Tuhan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Agung. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri sama-sama ibadah kita dengan menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari buka tangan kita, arahkan hati kita tertuju kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, baik berkat jasmani, berkat rohani, Tuhan curahkan berlimpah-limpah-limpah. Baik untuk diri kita, keluarga kita, bahkan dimanapun kita dipakai Tuhan dan ditempatkan Tuhan. Oleh karena nama Yesus anak Allah yang kita sembah dan Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup kita. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama kita boleh katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Takkan pernah